Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar prakarya dari rumah. Nah, pada pagi hari ini Ibu tetap mengingatkan kepada kalian semua agar selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan tentunya, menggunakan masker bila kalian keluar rumah. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang rekayasa di kelas 9 tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, agar kalian bisa memahami pengertian, jenis, dan juga manfaat kelistrikan. Lalu yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi bahan alam, alat, dan teknik instalasi listrik. Dan yang ketiga, kalian juga bisa mengidentifikasi proses pembuatan instalasi listrik sederhana. Nah, kita lanjut ya. Kelistrikan itu apa sih? Ya, saya pertama. Ini adalah sifat benda yang muncul dari adanya suatu muatan listrik. Nah, muatan listrik ini dibagi menjadi dua, yaitu listrik negatif dan listrik positif. Listrik negatif itu seperti apa? Suatu benda itu disebut listrik negatif apabila muatannya kelebihan elektron, dan listrik positif itu yaitu dia kekurangan elektron. Dan secara alami, listrik positif selalu mengalir dari titik potensial tinggi ke titik potensial rendah. Kita lanjut ya. Nah, kelistrikan mempunyai kedua jenis arus listrik. Yang pertama adalah arus listrik ke arah dan yang kedua adalah arus listrik bolak-balik. Arus listrik yang ke arah itu adalah arus listrik yang arahnya tetap. Sedangkan arus listrik bolak-balik adalah arus yang besar dan arahnya berubah-ubah. Nah, tentu dengan adanya arus listrik ini nantinya kita akan mendapat penerangan seperti lampu. Nah, dengan adanya arus listrik ini, lampu akan bisa dengan adanya penerangan ini berupa lampu akan sangat bermanfaat sekali bagi aktivitas di kehidupan kita sehari-hari. Selain sebagai penerangan, fungsi arus listrik juga menjadi sumber energi. Nah, di sini ada beberapa jenis pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Contoh-contohnya adalah yang pertama, pembangkit listrik tenaga air. Nah, bentuk utama dari pembangkit listrik tenaga air ini adalah generator yang dihubungkan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Ada juga pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan bentuk air, yaitu dengan menggunakan tenaga ombak. Ayo, siapa yang tahu di Indonesia PLTA ada di mana saja ya? Ada beberapa PLTA, yaitu PLTA Bakaru Sulawesi, PLTA Sigura-gura di Sumatera Utara, dan ada juga di daerah Jawa Barat. Mau tahu yang lainnya di mana ya? Buka kemana? Yuk, buka bukumu. Lalu yang kedua adalah PLTU. PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kalau PLTU ini bekerja dengan uap yang ditampung lalu disalurkan untuk memutar turbin uap. Oh iya, PLTU ini ada di Provinsi Jawa Tengah salah satunya dan Jawa Timur. Bukan ya kotanya. Ayo cari tahu. Nah, yang ketiga adalah PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutar turbin uap. Dari turbin ini yang membuat energi mekanis berubah menjadi energi listrik. Ada dua negara yang telah menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Yang pertama ada di Jepang dan yang kedua ada di Uni Soviet. Lalu yang keempat adalah PLTB, pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit
listrik tenaga batu bara ini menggunakan batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Nah, uap yang dihasilkan ini digunakan untuk menggerakkan turbin atau turbin gas untuk kemudian diubah menjadi energi listrik. Contohnya ada di salah satu provinsi Sumatera Utara. Nah, lalu yang kelima adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini menggunakan cahaya matahari sebagai sumber utamanya. Energi matahari langsung diubah menjadi energi listrik. Lalu yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga angin. Nah, hembusan angin ini digunakan untuk memutar baling-baling. Kemudian putaran tersebut digunakan untuk menggerakkan generator. Inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Tentunya dengan alat bantu namanya solar cell. Agar energi listrik yang dihasilkan dapat disimpan di baterai. Ini ada beberapa komponen instalasi listrik. Yang pertama adalah bergenser. Bergenser ini adalah pembatas daya dan pengukur jumlah daya listrik. Biasanya di rumah kalian dan di rumah ibu juga tentunya kita semua punya daya listrik. Nah, alat yang ada di depan rumah kalian yang ada batasannya bermacam-macam. Ada yang 450, 900, ada yang 1300, dan ada yang 2200. Lalu yang kedua adalah pengaman listrik. Pengaman listrik ini berfungsi untuk memutus rangkaian arus listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi. Nah, pengaman listrik ini juga beragam. Ada yang bentuknya lebur biasa, namanya sekring. Lalu ada juga yang jenisnya listrik termos, MCB. Nah, kalau MCB ini dia memutus listrik berdasarkan panas. Lalu yang ketiga adalah saklar. Saklar atau switch ini merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik. Ada beberapa jenis saklar. Yang pertama adalah saklar tegangan rendah, ada yang menengah, dan ada yang tinggi. Saklar ini pasti ada di setiap rumah-rumah yang dimiliki. Nah, kalau misalnya kalian disuruh nih sama orang tua kalian, nyalain lampunya udah mau malam gitu, atau matikan lampunya sudah pagi, cepat listrik. Nah, kita menggunakan saklar ini. Lalu yang keempat adalah stop kontak atau biasa juga disebut outlet. Jadi stop kontak ini adalah muara hubungan antara listrik dengan arus listriknya. Jenisnya pun juga banyak. Ada stop kontak kecil dan juga ada stop kontak yang besar. Kalau stop kontak kecil itu terdiri dari dua lubang. Yang jelas stop kontak kecil hanya menyalurkan listrik dengan daya yang rendah. Yang jelas stop kontak yang besar jelas menggunakan daya yang besar. Lalu yang kelima adalah steker. Nah, steker ini gunanya untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Nah, steker ini biasa kalau kalian bilang colokan, nah ini nih colokan namanya steker. Steker ini juga dibagi menjadi dua, steker kecil dan steker besar. Kalau steker kecil itu digunakan untuk menyambung alat listrik pada daya yang rendah. Contohnya misalnya lampu atau radio kecil. Nah, kalau steker besar jelas digunakan untuk listrik berdaya besar, misalnya microwave, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir adalah kabel. Kabel ini menghantarkan energi listrik ke sumber atau beban listrik. Jadi kalau misalnya kalian punya colokan, nah colokan apa ayo tadi? Colokan adalah steker. Jadi kalau kalian punya steker dan punya kabel, tapi kalian tidak punya stop kontak atau kalian tidak punya sumber listriknya, jelas sudah bisa dinyalakan dengan penggunaan alat bantu baterai. Ini peralatan untuk instalasi listrik. Ada beberapa jenis peralatan untuk instalasi listrik. Yang pertama adalah testpen. Nah, testpen ini merupakan alat bantu untuk pengukur sederhana. Testpen ini biasa digunakan untuk melihat suatu kabel atau kawat ini tidak tegangan listrik atau tidak. Yang kedua adalah solder.
Solder adalah alat bantu yang digunakan untuk membongkar atau merakit rangkaian elektronika. Solder ini merupakan alat yang dapat merubah energi listrik menjadi energi panas. Lalu yang ketiga adalah penggaris siku. Penggaris siku ini dalam kegiatan instalasi listrik biasanya digunakan untuk mengukur siku atau suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun bagian luar. Nah, yang keempat adalah pahat. Kok ada pahat ya Bu di dalam instalasi listrik? Nah, biasanya pahat ini digunakan untuk membuat lubang pada kayu. Ya, biasanya kita menggunakan kayu untuk alat dalam kegiatan instalasi listrik. Yang kelima adalah gunting seng. Gunting seng digunakan untuk memotong seng atau benda-benda. Yang terakhir adalah ketam yang biasa digunakan untuk memperhalus permukaan kayu. Apabila kayunya yang kalian gunakan untuk kegiatan instalasi kurang halus, kalian bisa menggunakan ketam. Demikian sedikit penjelasan Ibu tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian, khususnya di kelas 9. Pertanyaan selanjutnya ada praktek tentang instalasi listrik. Yuk kita praktek, kita lihat sama-sama. Nah, anak-anak, setelah tadi dijelaskan materi oleh Bu Weni, selanjutnya untuk materi praktikum Ibu Aris jelaskan. Nah, untuk memulai praktikum kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Apa saja? Ada yang tahu kira-kira? Sebutkan 3 aja. Siapa yang bisa? Nah, yang pertama di sini Ibu ada yang namanya terminal untuk menghubungkan kabel pada masing-masing komponen. Kemudian ada yang bisa sebutkan apalagi kira-kira 1? Nah, yang kedua di sini ada saklar untuk on off atau nyala dan matikan lampu. Nah, Ibu menggunakan on off atau saklar yang bentuknya seperti ini. Kemudian satu lagi kira-kira apa yang perlu disiapkan untuk membuat praktikum instalasi rumah tinggal? Ya, betul sekali. Komponen utama dari keseluruhan yaitu lampu, karena inilah inti dari instalasi listrik, yaitu untuk lampu. Kemudian kita lanjut untuk melihat hasil praktikum dari salah satu teman kalian di kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberitahu kalian cara untuk membuat papan instalasi listrik. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu lem tembak, fitting, saklar, terminal, steker, plat ban, lampu lombok, kabel, kardus, cutter, gunting, obeng, dan tang. Pertama-tama, buat pola ruangan pada kardus menggunakan lakban. Pikirkan juga di mana kalian akan menempatkan lampu pada setiap ruangan. Lubangi kardus untuk memasukkan kabel pada fitting lampu. Beri nama pada tiap-tiap ruangan.
Buat pola untuk memasukkan saklar. Lubangi pola yang telah dibuat tadi. Beri lem tembak pada fitting lampu dan juga saklar agar tidak mudah lepas. Beri kaki yang terbuat dari kardus untuk mengganjal papan supaya tidak goyang. Selanjutnya, sambungkan kabel dengan steker. Selanjutnya, sambung kabel pada terminal. Untuk susunan kabel pada terminal, susun seperti pada gambar. Lalu rangkai kabel seperti pada gambar.
Oh, telah selesai. Sekarang tinggal masukkan lampu pada fitting dan bisa dites. Setelah menonton hasil praktikum dari teman kalian, kalian bisa mencoba di rumah dan dikumpulkan pada guru prakarya masing-masing di sekolah kalian. Nah, anak-anak, kira-kira sudah bisa mengerjakan sendiri di rumah? Pasti Ibu yakin kalian bisa. Nah, untuk dapat selalu sehat, jangan lupa minum makanan bergizi, berolahraga, dan tetap jaga kesehatan. Gunakan listrik seperlunya, listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Chain headshot. Kejadian ini tidak akan terjadi jika kita hemat listrik. Video hemat energi selanjutnya ya. Nah, jika sudah, kalian sudah tahu pentingnya dan manfaatnya listrik bagi kehidupan. Jadi jangan boros-boros ya menggunakan listrik. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.